Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyembah takalan jawaban salim nampak ji golong baju bumaulid si ada maka tengkuba pantun sebuah pantun jata jalan-jalan ke kota Paris wadia takalan gedung berbaris-baris lagi di gedungku bapak-bapak ibu-ibu lagi gadis-gadis. Jawablah salam tengku beromantis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Masih semangat dengar ceramah? Masih semangat dengar ceramah? Yang cinta Rasulullah angkat tangan. Anak-anak ustaz yang cinta Rasulullah angkat tangan. Allahumma salli ala Muhammad, takbir. Allahu Akbar. Kalau ustaz bilang apa kabar semuanya, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ustaz ulangi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ustaz ulangi lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau Ustaz bilang bodoh anak soleh, siap, cerdas, ceria, Allahu Akbar. Ulangi, bodoh anak soleh, cerdas, ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini coba pegang mata semuanya. Pegang mata, mana matanya? Mana matanya? Mana matanya? Ustaz melihat mana matanya? Alhamdulillah. Coba pegang matanya semuanya. Ada yang matanya cuma dikasih oleh Allah satu, ada? Ada? Tidak, tidak ada. Ada yang tangannya dikasih cuma satu, ada? Tidak, semuanya dikasih dua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Coba pegang hidungnya semuanya. Ustaz mau lihat, pegang hidungnya semuanya. Ada nggak hidung yang tiba-tiba naik ke atas? Tidak, tidak ada. Kalau ada hidung naik ke atas, tiba-tiba jatuh air hujan, gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka bersyukur kepada Allah. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Tunggu, berarti tunggu. Coba dengar Ustaz.
barang siapa yang bersyukur, kata Allah, sesungguhnya kami akan menambah nikmat kepadanya. Wala in kafartum, maka kami akan berikan azab kepadanya. Kena nih cara supaya kita bersyukur kepada Allah. Ada yang tahu cara bersyukur kepada Allah? Anak Ustaz tahu? Tahu? Ada yang tahu cara bersyukur kepada Allah? Jangan pagi-pagi pas pergi ke sekolah, mak, kenapa abang hari ini nggak pergi sekolah ya? Kenapa abang nggak pergi sekolah hari ini? Abang sakit lipala, abang nggak pergi sekolah. Hei, berapa banyak orang-orang yang saat ini sedang sakit, tapi mereka tetap belajar. Maka anak Ustaz, jangan sedikit-sedikit tidak mau pergi sekolah. Yang cewek kayak gitu juga bilang maknya, mak, kakak nggak pergi sekolah hari ini ya? Kenapa kakak nggak pergi sekolah? Tuh lihat jerawat kakak udah tumbuh. Nanti malu kakak dibilang-bilang sama kawan, ye jerawatnya udah tumbuh, ye besar kali jerawatnya. Lihat berapa banyak orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah, tapi mereka tetap pergi sekolah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bersyukur. Suatu ketika Aisyah bertanya kepada suami tercintanya, yaitu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, aku setiap hari melihat engkau selalu beribadah kepada Allah. Iya, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah surga telah dijanjikan kepadamu? Betul, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah engkau diampuni oleh Allah? Betul, kata Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, kenapa engkau terus bersujud bersembah kepada Allah sampai kaki Rasulullah membengkak salatnya beribadah kepada Allah? Apa sebab? Lihat jawaban Rasul. Ustaz punya hadiah. Ini tiket pesawat naik pergi bareng Ustaz, nanti pergi ke bandar. Kita pergi pakai tiket ini. Siapa yang dengan Ustaz baik-baik, Ustaz kasih hadiah nanti. Siap semuanya? Siap semuanya? Takbir. Apa jawab Rasul ketika itu? Wahai istriku tercinta, wahai istriku tercinta Aisyah, aku beribadah kepada Allah selama ini setiap hari, bersujud bersembah kepada Allah sampai membengkak kakiku, bukan tanpa sebab, karena sesungguhnya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau saya kasih tiket pertama? Mau nggak bisa kasih tiket pertama? Apa alasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah? Siapa bisa jawab? Angkat tangan. Ayo, cepat. Bisa dia, bisa. Apa sayang? Apa anak Ustaz? Apa? Sini, cepat. Aduh, naik sini. Sini saya mulai sini. Alhamdulillah. Lihat kecil-kecil kayak gini luar biasa. Mau pergi berangkat ke bandar sama Ustaz bareng-bareng. Ustaz kasih tiket 2 tiketnya. Pegang. Turun. Alhamdulillah. Takbir. Kecil-kecil cinta ke Rasulullah, apalagi sudah besar, dia akan berani berjuang demi agama Islam, berjuang demi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Maka jawabannya apa? Karena bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Beribadah itu bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberi tangan oleh Allah, diberi kaki oleh Allah, diberi mata oleh Allah. Matanya cantik, ada alisnya. Tiba-tiba datang mama ngorok-ngorok alisnya. Iya, dikorok alisnya. Nggak ada lagi alisnya. Padahal itu kasih sayang Allah.
supaya nggak panas kena matahari. Tiba-tiba ibu dikerok selesai, dipakai spidol. Pas kena air wudhu, nggak ada lagi. Bersyukur kepada Allah. Maka sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah, salah satunya orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru mukadimah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir, Allahu Akbar. Hari ini tidak ada sia-sia. Orang yang buat maulid Nabi, membesarkan hari kelahiran Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, dia tidak akan sia-sia. Karena apa kata Rasulullah? Pintu surga tidak akan dibuka oleh Allah sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memasukinya. Maknanya pintu hana dibuka. Tiba-tiba amai tanya ke, sembahyang kita bagus, salat kita bagus, ibadah kita bagus, man pintu hana dibuka oleh Allah. Je tayak dok pintu. Tidak bisa atas izin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu ketika mau dengar cerita? Mau dengar cerita? Siapa yang mau dengar cerita angkat tangan. Nanti siapa yang dengar cerita, Ustaz kasih lagi tiket pesawatnya. Suatu ketika sedih kali ceritanya, sedih kali. Ustaz setiap dengar cerita ini selalu meleleh air mata Ustaz, sedih kali. Suatu ketika ada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Sayyidina Sauban. Siapa namanya? Siapa namanya? Sayyidina Sauban. Siapa namanya? Sayyidina Sauban. Sayyidina Sauban orangnya sederhana, badannya biasa saja, perawakannya biasa-biasa saja. Suatu ketika Sauban ketika itu datang ke masjid Rasul, salat bersama Rasul. Maka ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Sauban. Ya Sauban, ta'al, sini Sauban. Kok Sauban, aku lihat dirimu kayaknya biasa-biasa saja. Kenapa wahai Sauban? Maka lihat jawaban Sauban. Sauban tahu bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang keadaannya. Kenapa selama ini Sauban kurus, jarang makan, jarang makan? Maka ketika itu ditanya oleh Rasulullah, jawablah Sauban, ya Rasulullah, aku kurus seperti ini bukan karena jarang makan ya Rasulullah. Di rumah banyak kali nasi, nasi aku di rumah, tapi aku kurus kayak gini ya Rasulullah, ada sebabnya. Apa sebabnya kata Rasulullah? Aku ya Rasulullah, di saat tidur malam aku tidak pernah nyenyak tidur malam, selalu memikirkanmu ya Rasulullah, selalu rindu kepadamu. Ketika aku tidur malam, aku rindu, akankah berjumpa dengan dirimu besok pagi ya Rasulullah, salat di belakang dirimu ya Rasulullah. Maka saat pulang salat subuh, siapa tadi yang salat subuh angkat tangan? Anak-anak Ustaz. Ustaz nggak nanya bapak-bapak, bapak-bapak mau angkat tangan. Bapak-bapak kalau nggak salat subuh besok pakai sarung juga. Ustaz nanya anak-anak Ustaz, yang salat subuh angkat tangan tadi, salat subuh tadi angkat tangan. Di masjid salat subuhnya angkat tangan. Di masjid salatnya di masjid, tidak salat di rumah. Abang sini, abang kantong sini. Siapa yang angkat tangan salat subuh sini. Salat subuh sini. Ustaz kasih tiket pesawat cepat. Naik ke panggung, cepat. Luar sana. Alhamdulillah. Yang perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah yang laki-laki, ayo pergi ke masjid sayang, salat sayang di masjid, salat berjamaah. Itu yang perlu kita tanamkan. Betul apa? Sawat dari Ustaz. Duduk saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kasih hadiah kepada anak-anak yang soleh. Dia taat, dia baik, dia apa yang kita suruh. Nah, uang mama, beli punya mama bentar ke pasar. Oke, mana mama uangnya? Berangkat
Mbak Lun. Tapi kalau ada anak saat ini, anak mama sini bentar, beli punya mama bentar, alah balak ni dah baru bentar dah dipanggil kita, baru bentar kita pegang HP, dipanggil kita. Ini anak soleh tidak? Tidak. Mereka bukan anak soleh. Anak soleh yang mengikuti apa yang kata Rasulullah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kita lanjut lagi cerita kita. Kemana sudah cerita kita tadi? Ya Rasulullah, aku kurus seperti ini bukan karena aku tidak makan ya Rasulullah. Aku kurus seperti ini karena selalu memikirkanmu wahai Rasul. Setiap hari aku memikirkanmu wahai Rasul. Pagi ingin salat zuhur, ingin salat asar, terus memikirkanmu wahai Rasul. Maka ya Rasul, hari ini aku bisa melihat dirimu di dunia ini, tapi akankah di akhirat kelak ya Rasul aku bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah? Padahal engkau adalah Nabiullah, engkau diijabah doanya oleh Allah, engkau sudah pasti di surganya Allah. Lalu siapa aku wahai Rasulullah, kata Sauban, apakah aku akan berjumpa denganmu ya Rasulullah kelak di surga? Maka lihat, ternyata doa Sauban diijabah oleh Allah. Turunlah surat An-Nisa ayat 69 tentang pernyataan Sauban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Wahai Sauban, bergembiralah engkau, sesungguhnya doamu telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang cinta kepada Allah dan cinta kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, faulaika, maka mereka kelak kata Allah, ma'al ladina an'ama Allahu alaihim, mereka akan bersama orang yang dicintainya. Siapa mereka? Para Rasul sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para syuhada, para orang-orang yang siddiq yang membenarkan ajaran agama Islam. Maka menangis Sauban ketika itu, memeluk Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Semoga kelak aku bisa berjumpa denganmu di surgamu ya Rasulullah, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pulanglah Sauban. Sauban kemana? Esoknya Sauban seperti biasa salat di belakang Rasulullah. Rasulullah terus melihat Sauban, memantau Sauban. Esoknya masih ada Sauban, besoknya masih ada Sauban. Ternyata hari ketiga Sauban sudah tidak datang lagi ke masjid. Apa sebab? Rasulullah pun tidak tahu. Esoknya Rasulullah tunggu-tunggu, mana Sauban, tidak datang Sauban. Esoknya Rasulullah tunggu-tunggu, mana Sauban, tidak datang juga Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memanggil sahabat-sahabatnya. Wahai sahabatku, mari kita pergi ke rumah Sauban, kita jenguk Sauban, barangkali Sauban sedang sakit. Maka salah satunya bapak-bapak, alhamdulillah saat ini kalau ada jamaah, salah satu jamaah yang sakit, datang sama-sama untuk jenguk. Alhamdulillah. Anak-anak ustaz juga seperti itu. Kalau ada kawan yang sakit, datang bawa gula, bawa kue. Untuk apa? Untuk jenguk. Bisa jadi dengan datang kita dia sembuh. Pas kita masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai, bukan ini dajak si gula, pun sakit tu.
Sakit ule lu, hanjit denjak di pula. Oma, ramai tajak kenal. Alhamdulillah, besoknya sudah sembuh. Besoknya pergi sekolah. Padahal betul-betul sakit. Tapi gara-gara kita pergi ke rumah, besoknya dia sembuh. Karena apa? Karena cinta kepada sesama. Maka inilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Mari kita jenguk Sauban. Berangkatlah mereka menuju ke rumah Sauban. Sesampainya di rumah Sauban, ternyata ketika itu yang membuka pintu adalah istrinya Sauban. Dibukalah pintu oleh istri Sauban. Ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, sahabat sudah merasa ada keanehan gitu. Kok istrinya yang buka, biasa Sauban yang buka. Maka ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, di mana Sauban? Maka ketika itu istrinya menjawab, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, berapa hari ini saya tidak sempat kabarin Rasulullah. Sesungguhnya Sauban telah menghadap Allah. Sauban telah meninggal ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, adakah titipan amanah dari Sauban? Adakah kata-kata terakhir dari Sauban? Maka ketika itu kata istrinya, ada ya Rasulullah. 3 perkataannya ya Rasulullah. Cuma aku tidak paham ya Rasulullah, apa yang dia ucapkan itu aku tidak mengerti maksudnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah menanyakan, apa itu? Yang pertama ya Rasulullah, ia mengatakan ya Rasulullah, mengapa tidak jauh lagi? Apa? Mengapa tidak jauh lagi? Yang kedua ia katakan, mengapa tidak yang baru? Mengapa tidak yang baru? Yang ketiga ia katakan, mengapa tidak semuanya? Mengapa tidak semuanya? Tiba-tiba Sauban telah tiada ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku sekalian, pahamkah kalian apa yang dimaksud oleh Sauban ini? Maka sahabat-sahabat menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah menjelaskan, iya sahabat-sahabatku, sesungguhnya Sauban telah menyesal dengan apa yang ia lakukan selama ini. Ia menyesal ingin lebih hebat lagi ketimbang yang itu. Yang pertama ia katakan, mengapa tidak jauh lagi? Ternyata perjalanan selama ini menuju ke rumah Allah, ia tempuh 3 jam perjalanan menuju ke masjid Allah. Man ino tanya kana Honda, kana motor, ujian UBO hantaja ke masjid. Hai pakon abang ni semayang di rumah, nggak lihat hujan? Apa nggak lihat hujan tu? Lihat hujan tu, nggak lihat. Sakit aku ke mana nanti? Ini jawaban kita. Lihat sahabat Rasul Sauban 3 jam perjalanan berjalan kaki. Selanjutnya kata Rasulullah, yang kedua ia menyesal. Menyesal kenapa? Ia katakan, mengapa tidak yang baru? Mengapa tidak yang baru? Ternyata Sauban selama hidupnya, suatu ketika Sauban sedang berjalan, tiba-tiba ia menjumpai seorang kakek-kakek, yang mana kakek-kakek itu sedang kedinginan. Maka ia buka baju yang lamanya, ia berikan ke si kakek ini. Tiba-tiba Allah menampakkan kepadanya, wahai Sauban, seandainya engkau kasih yang baru kepada kakek itu, bajumu yang baru engkau berikan kepadanya, maka pahalamu segini Sauban. Tapi engkau kasih yang lama, maka pahalamu segini. Yang ketiga, mengapa tidak semuanya? Apa maknanya?
Rasul menjelaskan sesungguhnya Sauban seumur hidupnya ia memiliki harta diberikan oleh Allah, tapi ia infakkan di jalan Allah. Ia tidak pelit kikir menyetanya tapi sapat harta. Tetangga kelaparan, tetangga meminta-minta. Hai, Mika lagi kok minta apa? Hek lu jak minta, uru bengah lu jak minta, punya perle Mika lagi kok minta. Padahal itu rezeki dari Allah, itu titipan dari Allah, suatu saat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutu hai, kutu rumah lagi tahta, lagi istana, na lako yang ganteng rupa, na inang yang cedah ceria, anak yang luar biasa, kupunya Bandung, semuanya dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belum tentu orang kaya dia dapat surga di hadapan Allah, belum tentu orang miskin dia masuk ke neraka. Bisa jadi orang yang miskin dia masuk ke surga. Karena kenapa? Hatinya dekat dengan Allah, ia ikhlaskan semua kebaikan-kebaikan kepada Allah. Anak Ustaz masih semangat, masih semangat. Takbir, Allahu Akbar. Besok waktu pergi ke sekolah beli roti 2. Beli roti berapa? 2. Sampai ke sekolah bilang sama kawan, Kil gak ada kue ya? Gak ada. Ini ambil punya aku. Itulah baik hati. Kalau udah dengar ceramah Ustaz ini, besok kayak gitu, saling berbagi. Kalau ada kawan yang tidak ada jajan, hari ini kan mama saya kasih uang 10.000 buat saya. Kamu nggak kasih uang ya? Ini ambil 2.000 buat kamu. Datang lagi yang lain, mintalah 1.000. Ambil 1.000. Utang ya besok, nggak usah. Ambil aja, nggak usah bayar lagi. Alhamdulillah. Ada anak Ustaz kayak gitu? Ada anak Ustaz kayak gitu? Alhamdulillah. Cuman ada di SD Ugading. Alhamdulillah. Kalau SD ada kayak gitu? Ada juga kan? Tapi yang paling ada di SD Ugading. Alhamdulillah. Saling berbagi kepada kawan, cinta kepada kawan. Itu ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya? Ikutilah seperti Sauban, karena sesungguhnya Sauban telah bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada tiket pesawat kita. Siapa nama sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang cinta kepada Rasulullah? 1, 2, 3. Sini yang angkat tangan. Sini cepat. Ayo cepat sini. Maju. Maju sini. Anak soleh Ustaz sini maju. Maju sini. Siapa lagi? Sini. Maju sini. Maju. Sini. Siapa namanya sahabat Rasulullah? Alhamdulillah. Sauban. Ambil 1. Siapa lagi yang mau maju? Yang tahu siapa angkat tangan? Sini abang. Sini. Mahal ini tiket pesawat ini. Siapa yang kasih? Ustaz Faisal yang kasih. 1. Salam Ustaz. Alhamdulillah turun. 1. Salam Ustaz. Alhamdulillah turun. 1. Salam Ustaz. Alhamdulillah turun. 1. Alhamdulillah turun. Alhamdulillah. Cinta nggak Rasulullah? Cinta nggak Rasulullah? Gimana cara cinta kepada Rasulullah? Beribadah kepada Allah. Ustaz, saya cinta kali Rasulullah. Ustaz, kayak mana selama ini? Kalau ada salawat, ada liki-liki, saya ikut. Tapi kamu ada puasa? Enggak ada. Capek nih puasa.
Kamu ada salat? Enggak ada, cukup kali salat. Tapi dia bersalawat kepada Rasulullah, tapi dia tidak mau salat, dia tidak berpuasa. Betul tidak orang cinta kepada Rasulullah? Orang yang cinta kepada Rasulullah, dia ikut apa yang Rasulullah kerjakan. Rasulullah salat, kita salat. Rasulullah zakat, kita zakat. Rasulullah beribadah, kita beribadah kepada Allah. Berpuasa, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau dengar cerita lagi? Siapa tahu imam yang terkenal dengan Imam Hambal? Ada yang kenal Imam Hambal? Imam Hambal atau dikenal dengan Imam Hambali. Apa? Imam Hambal? Pernah dengar? Ulama besar daripada mazhab 4 mazhab, salah satunya adalah mazhab Hambali. Imam Hambali pernah menjelaskan dalam kitabnya yang luar biasa. Jika di akhir kitabnya ia menjelaskan satu kisah yang telah ia jalani selama ini. Apa kisahnya? Mau dengar ceritanya? Masih ada tiket pesawat 3 lagi. Kalau mau dengar usah kasih. Dengar semuanya. Takbir. Suatu ketika Imam Hambal di usianya sudah senja, ibarat menyatakan kahanani iko wadeni kasenja. Ternyata pikiran selama ini terus tergiang-giang dari masa mudanya, dari masa Rasul Sallallahu Alaihi, dari masa Imam Hambal ini berada di umur 50. Ia selalu tergiang-giang dengan sesuatu yang terbetik di hatinya, ingin pergi ke suatu tempat yang mana tempat itu tidak diberikan tahu, tidak diberitahu oleh Allah. Yang penting ingin pergi ke tempat itu. Maka pergilah Imam Hambal di usia senjanya, berjalan geja hampir 2 minggu perjalanan. Sampailah beliau ke suatu tempat kusyam. Di tempat itu Imam Hambal singgah di suatu masjid. Ketika beliau singgah di suatu masjid, maka beliau salatlah Isya di situ. Selesai salat Isya, beliau kecapean, kahek tak geda, juor tak geda. Tiba-tiba singgah bak masjidnya. Ketika beliau lagi singgah, maka selesai salat Isya, beliau capek, istirahat sebentar. Tiba-tiba datang pengurus masjid. Kakek, be'eh masjid Tubik ulua yang minta tempat lain, be'eh masjid. Di masjid nanti tidak boleh tidur. Nanti kalau tidur di sini ngeces nanti. Orang ini nggak tahu, ini ulama besar, ini imam besar. Orang ini tidak tahu. Jangan tidur di sini katanya, keluar, cari tempat lain. Maka Imam Hambal capek sekali suasananya. Ia keluar, tiba-tiba tertidurlah di terasnya. Ini kisah yang dinukilkan oleh beliau. Ia tidur di terasnya. Ketika ia tidur di terasnya, datang lagi pengurus masjid itu. Hai bapak, kalian pegahkan be'eh bak masjid. Kok anak dengar ni? Tupi luar, jangan minta tempat lain, jangan tempat lain. Be'eh bak masjid. Ada bak teras pihaknya deh. Maka ternyata ketika itu ada seseorang. Dia adalah penjual roti. Selama ini dia penjual roti. Ia melihat kejadian ini. Dari kakek itu masuk ke masjid, ia lihat. Dari kakek itu diusir dari masjid, ia lihat. Dari kakek itu diusir dari teras masjid, ia lihat. Maka ketika itu orang penjual roti ini datang menghampiri kakek ini. Wahai kakek, malamnya tempat lo. Orang ini tidak tahu kalau ini juga Imam Hambal, imam besar yang selama ini sudah terkenal namanya. Imam Hambal, ulama raya wadahnya. Maka ketika itu tidurlah di rumah saya.
Wadah Mbak Rumah kayaknya malamnya Imam Hambal seperti biasa, malamnya ia bangun, ia salat. Ketika ia salat ternyata penjual roti sudah bangun di luar. Tak kemudah ya. Tengah ada roti, wadah ada roti. Tiba-tiba Imam Hambal melihat dari mulutnya keluar kata-kata Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Maka ketika itu Imam Hambal menghampirinya. Wahai kata adundur, apa yang engkau ucap selama ini? Padahal beliau tahu ini. Saya selama ini beristighfar kepada Allah, wahai kakek. Setiap hari saya beristighfar kepada Allah. Maka ketika itu tanya Imam Hambal, apa yang engkau dapatkan dari zikirmu, dari istighfarmu selama ini? Lihat jawabannya. Wahai kakek, tidak ada satupun doa yang aku panjatkan di hadapan Allah selain semuanya diijabah oleh Allah. Tidak ada satupun doa, semuanya diijabah oleh Allah kecuali satu. Apa itu, tanya Imam Hambal. Aku selama ini rindu ingin berjumpa dengan seorang ulama besar, yaitu Imam Hambal. Tapi aku gak cukup uang ingin berjumpa dengannya. Maka aku rindu ingin berjumpa dengannya. Aku berdoa kepada Allah selalu. Maka Imam Hambal ketika itu menangis memeluk penjual roti itu. Tahukah kamu, saya Imam Hambal yang selama ini tidak pernah tidur saya nyenyak, makan saya tidak nyenyak, karena doamu, istighfarmu membawa saya hadir ke rumahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa jadi anak ustaz di sini, ayah, mak, Buddha, Bandung. Nah, di antara tanya orang yang tidak banyak ibadahnya, tidak besar ibadahnya, ibadahnya sederhana, salatnya sederhana, zikirnya sederhana, puasanya sederhana, tapi ia terus berdoa kepada Allah. Satu doa yang istiqamah selama ini yang diucapkan, bisa dengan la ilaha illallah, bisa dengan istighfar kepada Allah, bisa dengan bermunajat, semuanya tergantung istiqamahnya. Bisa jadi itu yang membawa ia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tiket yang pertama, siapa nama imam besar itu? Yang pegang kamera, sini. Pinter kalian besar. Naik ke sini ke panggung. Di sampingnya yang pegang kamera, maju sini. MC maju sini. Udah habis tiket Ustaz, enggak ada lagi tiket Ustaz. Duduk. Ayo, pinter dan Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa. Sini. Ya, MC kita dapat tiket pesawat. Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Mau dengar cerita terakhir? Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan sahabat-sahabatnya. Ada di situ Umar, ada Utsman, ada Ali. Orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah, orang-orang yang dapat tiket surga dari Allah. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, akan masuk dari pintu sana. Coba lihat ke sana. Akan masuk dari pintu sana penghuni surga. Siapa penghuni surga? Ayo kita tunggu, kira-kira masuk. Ternyata ketika itu masuk seseorang yang pakaiannya biasa saja, sederhana. Ini bukan sahabat dekat Rasulullah,
Karena ketika itu ada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, datang bersyahadat dengan Rasulullah, ketika itu pulang. Karena jauh, bukan di Madinah tempatnya, luar Madinah. Maka ketika itu orang ini singgah sebentar di Masjid Rasul, salat di belakang Rasul. Ketika itu kata Rasul, lihat pojok sana, itu adalah penghuni surga. Maka sahabat cemburu ketika itu. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan sahabat-sahabat yang dijamin surga. Kok tiba-tiba sahabat ini nggak dikenal? Tiba-tiba kata Rasulullah penghuni surga. Maka ketika itu bangunlah sahabat Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik. Anas bin Malik bangun, ia datang menghampiri orang itu. Wahai saudaraku, izinlah aku malam ini menginap barangkali di rumahmu. Masih semangat semuanya mendengarkan Ustaz? Masih semangat? Ustaz lihat kau udah mulai lihat nasi maulid nih. Bentar lagi kita makan nasi maulid. Jam-jam 4 lah kita makan nasi maulid. Setuju? Setuju nggak? Katanya cinta Rasulullah. Masa Ustaz bilang sampai jam 4 gak mau dengar cerita Rasulullah? Mau nggak? Siap nggak? Siap. Dengan habis cerita ini kita makan nasi maulid. Ketika itu kata Rasulullah, itu adalah penghuni surga. Maka bangun sahabat Anas menghampirinya, datang menghampirinya. Wahai saudaraku, hari ini aku sedang bermasalah dengan saudaraku di rumah. Izinlah aku barangkali bisa menginap di rumahmu. Maka berangkatlah, tidurlah di rumah si fulan. Ia lihatlah ibadahnya. Ternyata salatnya biasa saja, ibadah malamnya biasa saja. Selesai salat ia tidur. Sudah 2 hari dipantau oleh sahabat Anas, biasa-biasa saja. Maka esoknya ia bertanya kepada si fulan, wahai saudaraku, aku ingin bertanya kepadamu. Sesungguhnya aku mendengar dari Rasulullah, engkau adalah penghuni surga. Tapi setelah aku lihat ibadahmu, salatmu kok biasa-biasa saja, tidak mencerminkan sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah yang siang malam bersujud bersembah kepada Allah. Apa yang selama ini istiqomah engkau lakukan? Halo. 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 Mau dengar jawabannya apa? Wahai saudaraku, memang seperti engkau lihat, ibadahku biasa-biasa saja, ibadahku sederhana saja. Tapi ada satu yang selama ini istiqamah aku kerjakan. Halo. Setiap aku tidur, aku terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, hari ini, detik ini, aku telah memaafkan saudara-saudaraku. Siapapun saudara-saudaraku yang berkata kepadaku di belakangku, maka telah kumaafkan semuanya. Dan ya Allah, aku minta istiqomah supaya mulutku ini tidak berkata kotor kepada saudara-saudaraku. Ternyata inilah yang diijabah oleh Allah. Ia masuk surga. Ia masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga angkat tangan. Allah Akbar. Caranya gimana? Beribadah kepada Allah, beristighfar kepada Allah, seperti penjual roti tadi, cinta kepada Rasulullah seperti Sayyidina Saud. Alhamdulillah. Kayaknya perut udah lapar nih ya. Anak Ustazah pengen makan nggak? Pengen makan? Mau dengar cerita lagi? Takbir dulu, Allahu Akbar. Salah satu orang yang cinta kepada Rasulullah, apapun yang diperintahkan oleh guru, apapun yang diperintahkan oleh orang tua, ia terus menurut orang tua, tidak pernah membantah orang tua. Anak
Anun pun tajak si An, tablonya si An. Oke, mak dah. Di bang belum. Hai, bet mak dah. Mak hetannya mak kali wau bilang, ayah baru wau bilang, dah benar kakak bilang. Begitu bahagianya orang tua. Oh, senang sekali orang tua seperti itu memiliki anak yang Pak dijak pula. Ayo Pak lebat SD Gading. Akhirnya semua orang bawa semua ke SD Gading. Oh, alhamdulillah. Dari bandar ustaz-ustaz ada beri ustaz bagaimana ini. Kalau anak-anak SD Gading baik-baik soleh-soleh semuanya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak ustaz semuanya. Ustaz doakan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan bersama-sama guru-guru kita, bapak kepala sekolah kita, juga ayahanda kami sendiri. Kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Coba lihat di belakang banyak guru-guru kita, guru-gurunya, ulama-ulamanya. Kita lagi doa kepada Allah semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu beribadah sampai akhir hayatnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Juga kepada segenap dewan majelis guru-guru kita selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, sehatkan ibu guru lo. Ya Allah, nempuh sehatnya. Ya Allah, ya Allah, ajarkan kebaikan kepada saya. Alhamdulillah. Angkat tangannya semuanya anak-anak saleh Ustaz. Angkat tangannya semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحا. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحا، واجعل أولادنا أولادا حافظين القرآن. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, ijabahlah doa kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak didik kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti, yang taat kepadamu ya Allah, yang cinta kepadamu ya Allah, yang cinta kepada Rasulmu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak SD Ugading ini anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, yang taat kepadamu ya Allah, yang cinta kepadamu ya Allah, yang cinta kepada Rasulmu ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, yang berbakti kepada ibu bapaknya ya Allah, yang berbakti kepada seluruh guru-gurunya ya Allah. Ya Allah, jadikan guru-guru SD Ugading ini guru-guru yang baik, guru-guru yang saleh, guru-guru yang salehah ya Allah. Ya Allah, berikan guru-guru kami guru-guru yang taat kepadamu ya Allah, yang taat kepadamu ya Allah, yang cinta kepada Rasulmu ya Allah, yang selalu beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan wali-wali murid SD Ugading ini wali murid yang baik, wali murid yang saleh, yang taat kepadamu ya Allah, yang cinta kepada Rasulmu ya Allah. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Ya Allah, berkahi kampung ini ya Allah dengan kehadiran anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صل وسلم يا ربي يا ربي Nabi سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صل وسلم يا ربي يا ربي Nabi سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله وصحبه أجمعين. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur tunggu panjang, boleh kita berjumpa lagi. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.